Victory Kids, kembali lagi sama Cece Lydia di sini dan pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Oke, sebelum itu mari Cece Lydia ajak kita semua untuk lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah Victory Kids kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah Victory Kids kami dari awal hingga akhirnya, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Kerja Buat Tuhan. Kita percaya ketika kita kerja buat Tuhan, Tuhan akan selalu melimpahkan berkat yang melimpah buat kita. Kita angkat pujian ini, kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Tunggu Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Mari kita bersama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan kita. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu. Yeay, puji Tuhan. Mari kita mau terus bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Dia harus makin bertambah dan Ku harus semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali kita katakan, yes. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita harus meninggikan nama Tuhan dengan memberitakan Injil kepada semua orang. Kita ulang ujian ini. Nama Yesus saja disembah, Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang ke
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita percaya ketika kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan pasti akan terus memelihara hidup kita. Kita angkat pujian ini, ku tahu Bapa peliharaku. Semuanya mendatangkan kebaikan, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita memperkatakan pujian ini dengan hati sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya, dengan iman yang percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Ia akan memelihara kita, sebab kita memiliki Allah yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami yakin, kami percaya, kami imani Kau adalah Allah yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Terus pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami juga yang akan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya
namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Oke, Victory Kids, kembali lagi sama Cici Lydia di sini, dan Cici Lydia pada kesempatan kali ini akan membagikan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama animasi tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang akhirnya memberitakan Injil di mana-mana, adik-adik. Nah, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita menjadi anaknya Tuhan Yesus, ketika kita menjadi muridnya Tuhan Yesus mengkehendaki kita untuk memberitakan Injil, adik-adik, sama seperti Yohanes Pembaptis tadi. Nah, adik-adik tahu gak sih apa sih tema tahunan gereja kita pada tahun ini? Ada yang bisa tahu? Yang tahu silakan komen di bawah, atau yang nonton ini dari gereja bisa ngomong aja kira-kira apa sih tema tahunan kita di tahun ini. Oke. Nah, tahun ini kita memiliki tema yaitu memprioritaskan Tuhan.
Memprioritaskan Tuhan itu artinya apa? Memprioritaskan Tuhan itu berarti kita mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain, daripada pekerjaan kita, daripada sekolah kita, daripada keluarga kita bahkan, ataupun teman-teman kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita buka sama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20, atau udah ada di sini. Mari kita baca sama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, dari ayat ini Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menyuruh, memerintahkan kita untuk memberitakan firman Tuhan kemana-mana, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Senantiasa itu berarti tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti. Berarti Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, dan bahkan Tuhan Yesus akan memelihara kita seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Oke adik-adik, kita balik ke ceritanya Yohanes. Jadi Yohanes itu lahir dari seorang bapak yang namanya Zakaria dan ibu yang namanya Elisabet. Waktu itu Zakaria dan Elisabet itu sudah tua adik-adik, dan Elisabet, Zakaria ini gak punya anak karena Elisabet itu mandul. Nah, mandul itu berarti kondisi kesehatan yang dimana kita tidak bisa memiliki anak. Kalau misalnya di zaman sekarang kita ngelihat kakek-kakek atau nenek-nenek, itu kan gak mungkin banget ya punya anak bayi. Paling yang kalau mereka pegang itu cucu mereka. Nah, mujizat ini terjadi di dalam kehidupannya Zakaria dan Elisabet adik-adik, di mana di waktu umur mereka yang sudah lanjut, mereka memiliki anak yang bernama Yohanes. Nah, kita buka bersama-sama dalam Lukas 1 ayat 15. Di sini udah ada. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15. Ia di sini itu berarti Yohanes Pembaptis adik-adik. Dari dalam kandungannya Elisabet, Yohanes Pembaptis itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sampai ia lahir bahkan besar, kita melihat bersama-sama dari animasi tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yohanes adik-adik. Bahkan Tuhan itu menyertai Yohanes dan memelihara Yohanes sampai Yohanes bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana adik-adik. Kenapa ya Yohanes ini bisa memberitakan Injil kemana-mana? Karena di Alkitab ini sudah berkata, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi adik-adik, ketika Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, Yohanes memiliki kuasa adik-adik. Kita baca bersama-sama dulu deh. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini udah ada juga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Yohanes ini memiliki kuasa karena di dalamnya itu ada Roh Kudus. Nah, kalau kita samain sama kehidupan kita sekarang, kita akan memiliki kuasa, kita akan disertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan terus memelihara kita kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidup dekat dengan Tuhan dan minta Tuhan untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita bisa terus dituntun dan bahkan kita memiliki kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga ketika kita memberitakan firman Tuhan di mana-mana, adik-adik, di teman-teman kita, di keluarga kita, ataupun bahkan di orang-orang yang kita tidak kenal, kita itu bisa memberitakan firman Tuhan dengan perkataan yang dari Tuhan. Jadi kita nggak salah ngomong karena kita memiliki Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita dalam apapun yang kita katakan. Oke adik-adik, segitu dulu firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan meminta Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah dari firman ini bisa membuat kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam-Mu Tuhan, dan bisa membuat kami semakin diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, agar kami bisa berkata-kata, agar kami bisa bertindak, agar kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik Victory Kids, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Untuk adik-adik yang kelas kecil terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan untuk adik-adik yang kelas besar terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cece Lydia yang ada di sini, dan Cece Lydia tunggu paling lambat hari Jumat. Oke adik-adik? Oke, puji Tuhan. Nah, selama minggu ini ada adik-adik Victory Kids yang sudah mengirimkan ayat hafalan ke nomor Cece Lydia. Yuk kita langsung spin aja dalam hitungan 3, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenangnya dari ayat hafalan yang sudah dikirim minggu kemarin adalah pemenangnya adalah Jernih. Selamat buat Jernih, kamu menjadi pemenang di ayat hafalan Victory Kids minggu ini. Buat yang lain jangan sedih, terus semangat dan kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cece Lydia yang ada di sini, dan Cece Lydia tunggu paling lambat hari Jumat. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Selamat hari Minggu. Memberi bantuan. Soal korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16.